Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning Ismail, how are you today? Pasti hari ini sudah semangat sekali ya. Sudah siap belajar lagi dengan Miss Iva. Hari ini kita sudah masuk ke tema 2 nih. Kemarin kalian sudah latihan untuk tema 1. Sekarang kita masuk ke tema 2, yaitu kegemaranku di subtema 1 ya, gemar berolahraga. Nah, di subtema 1 ini, di pembelajaran 1 kita akan belajar tentang gemar berolahraga. Apa sih olahraga itu? Olahraga itu adalah kegiatan untuk menggerakkan badan, di samping itu juga menyehatkan ya, bisa membuat badan kita sehat, badan kita tidak cepat capek. Sambil bermain juga bisa ya. Selain itu kita bisa menjadi lebih gembira ketika berolahraga ya. Tubuh kita jadi sehat, jadi kuat. Di samping itu juga hati kita juga senang ya karena berolahraga dan badan kita menjadi sehat. Di pembelajaran 1 ini, di sini kita akan belajar tentang bersepeda ya. Kegiatan yang menyehatkan. Contohnya yang pertama adalah bersepeda. Pasti sekarang sedang musim bersepeda ya, banyak sekali orang yang bersepeda di jalan ketika hari Minggu atau di lapangan atau di jalan raya. Sekarang banyak sekali ya. Nah, di sini ada contoh Siti dan teman-teman senang bersepeda. Mereka bersepeda di hari Minggu. Bersepeda bersama menyenangkan. Bersepeda juga menyehatkan. Kegiatan yang menyehatkan dan kegiatan yang menyenangkan juga ya, karena bertemu teman-teman, kegiatan yang menyehatkan ya, dan juga menyenangkan. Selain itu, selain bersepeda ada beberapa kegiatan yang menyenangkan dan juga menyehatkan. Dan itu sebuah permainan juga ya. Di sini ada contoh nih. Contoh di sini yang pertama adalah jalan kaki atau jalan-jalan, itu juga kegiatan yang menyehatkan ya. Selain kita bisa mengamati lingkungan sekitar, kita jalan-jalan itu sambil kita berolahraga ya, menyehatkan tubuh. Yang kedua, lompat tali nih. Lompat tali selain permainan tradisional, itu juga bisa dikategorikan kegiatan yang menyehatkan dan menyenangkan. Di samping itu juga kita bermain dan juga kita berolahraga ya. Ular naga juga sama ya. Ular naga juga permainan tradisional yang menyehatkan ya. Jadi kita kan kalau ular naga itu kan sambil kayak memutari itu ya, kayak berlari itu ya. Jadi merupakan kegiatan yang menyehatkan tubuh. Selanjutnya tapak gunung juga sama ya. Ini juga merupakan permainan tradisional yang merupakan kegiatan yang menyehatkan. Balap karung ya. Kalau di 17 Agustus ini kan banyak sekali lomba-lomba ya. Nah, ini juga balap karung itu juga termasuk kegiatan yang menyehatkan ya. Terakhir, lomba lari. Jelas ya kalau kita berlari-lari itu merupakan olahraga ya, dan itu juga sangat menyehatkan untuk tubuh. Yang penting saat kita berolahraga harus apa? Harus menyiapkan misal sudah sarapan dulu ya, dan jangan lupa membawa air minum putih ya. Untuk kita apa? Untuk kalau kita sudah merasa haus, capek, kita minum ya. Oke, itu adalah kegiatan-kegiatan yang menyenangkan ya. Selain bersepeda, itu ada jalan kaki, lompat tali, ular naga, tapak gunung, balap karung, lomba lari, dan masih banyak lagi ya. Ini Miss kasih contoh, nanti kalian bisa kegiatan apa lagi ya bisa disebutkan. Nah, selanjutnya ya, di sini kita akan belajar membaca ya, belajar membaca mengeja ya. Kalian di rumah pasti sudah bisa membaca ya. Di tema 1 juga sudah bisa membaca, entah itu membaca kalimat, kata, pasti kalian sudah belajar untuk membaca. Nah, di sini kita akan menirukan kata-kata yang dicontohkan di buku. Nah, contohnya di sini ular naga, ular naga ya. Jalan kaki, sepak bola, lompat tali, lomba lari. Nah, lari, jalan, duduk, lempar, lompat.
Nah, itu namanya kita menirukan kata-kata dan mengeja ya, mengeja per kata ya. Itu nanti kalian bisa ditirukan di rumah ya, sambil melihat di buku paket tematik tema 2. Nah, selanjutnya kita masuk ke PPKN nih ya. Di sini kemarin kita sudah belajar aturan berangkat ke sekolah ya. Sekarang kita aturan ketika bermain. Nah, aturan ketika selesai bermain itu apa ya? Aturan ketika selesai bermain, di sini Siti pulang itu sebelum masuk rumah tidak lupa melepas sandal. Ketika sudah melepas sandal taruh di mana? Taruh di rak ya. Jangan sampai kita naruh di depan pintu atau misalkan kita taruh sembarangan ya, malah kita bawa masuk sandalnya aja, nggak boleh seperti itu. Kita harus taruh di tempat sandal ya, tempat sandal atau rak ya. Nah, setelah itu apa? Sebelum itu kita harus mencuci tangan dulu ya, karena kita tangannya kotor, kakinya kotor, kita harus mencuci tangan dan kaki dulu sebelum kita ke kamar mandi ya. Kita harus membersihkan dulu. Sebelum kita ke kamar, kita harus ke kamar mandi dulu. Kita harus mencuci tangan, mencuci kaki dan membersihkan diri ya. Mandi boleh ya, mandi ya, jangan lupa kita jangan sampai selesai bermain langsung tidur, itu salah ya. Kita harus membersihkan badan dulu, harus mencuci tangan dulu ya, mencuci kaki, jangan lupa mandi ya, ganti baju yang sudah bermain itu dilepas, ditaruh di belakang. Nah, baru kita istirahat seperti itu ya. Harus apa? Harus melakukan aturannya itu dengan baik ya. Karena apa? Karena nanti kalau kita habis bermain dari luar kita langsung tidur, itu pasti kumannya akan menempel di kasur atau menempel di ruangan kita ya. Jadi kita harus membersihkannya dulu seperti itu ya. Oke, selanjutnya, nah di samping aturan selesai bermain, di sini juga ada aturan bermain. Aturan ketika kita bermain atau ketika kita melakukan permainan ya, sama teman, mungkin sama kakak ya. Nah, aturannya apa? Nah, di sini aturannya berbaris rapi ya. Sebelum berolahraga atau bermain itu berbaris dulu, mestinya kayak rapi lah ya. Jangan jangan sampai kita bermain tapi semuanya sendiri ya. Kita harus mentaati aturan ya. Yang kedua, mengantri giliran. Jika permainan itu kok harus giliran, kita harus antri ya. Tidak boleh kita sudah di belakang malah kita nyelusup ke depan, itu nggak boleh. Kita harus mengantri giliran. Dan jangan lupa yang ketiga, menggunakan perlengkapan. Nah, ketika kita mau bermain atau berolahraga, kita harus menggunakan perlengkapan untuk keselamatan. Misalkan mau bersepeda nih harus pakai helm, misalnya helm itu ya untuk olahraga. Misalnya mau sepak bola harus pakai sepatu ya. Jadi jangan nggak pakai sepatu, nanti kalau kesandung kakinya jadi berdarah ya. Jadi harus menggunakan perlengkapan untuk keselamatan. Yang keempat, tidak curang ya. Kalau kita menang ya, kalau kita menang alhamdulillah. Kalau kita kalah jangan malah marah kepada yang menang ya. Kita harus bermain jujur, jangan curang ya. Kalau kita misalkan curang, itu jadinya apa? Kita tidak mentaati aturan bermain. Yang kelima, jujur dalam bermain. Kita harus jujur ya. Tidak boleh kita bermain malah tidak jujur ya. Apalagi kalau misalkan bermainnya itu bareng-bareng sama teman-teman, kita harus jujur ya. Hasilnya berapa, misal kita melakukan apa itu, kita harus berterus terang seperti itu. Nah, selanjutnya, di sini ada bunyi alam dan bunyi buatan ya. Bunyi alam itu apa sih? Bunyi buatan itu apa sih? Nah, sama seperti bahan alam. Kalau bahan alam itu kan bahan yang terbuat dari alam, yang diciptakan oleh Allah ya. Kalau bahan buatan itu bahan yang berasal dari manusia itu sendiri, atau bahan yang dibuat oleh manusia. Kalau bunyi alam itu juga sama. Bunyi alam itu berasal dari alam ya, atau yang diciptakan oleh Allah. Contohnya ada bunyi angin ya, hus hus hus, itu namanya bunyi alam. Bunyi ombak, biur biur biur, itu namanya bunyi alam. Bunyi hujan, tik tik tik. Nah, kalian bisa nanti dapat contoh lagi, misal bunyi apa lagi. Nah, kalian bisa disebutkan ya. Bunyi buatan. Nah, bunyi buatan itu juga ada ya. Bunyi buatan itu bunyi yang dihasilkan oleh manusia. Misalnya bunyi beduk ya, duk duk duk, itu bunyi buatan. Bunyi peluit, prit prit prit. Bunyi tepuk tangan, prok prok. Bunyi gitar, jreng jreng. Bunyi bel, kering kering, dan masih banyak lagi ya. Jadi itu namanya bunyi alam dan bunyi buatan. Nah, seperti itu. Oke.
Nah, di sini ada lagu tari tepuk tangan ya. Nah, lagu tari tepuk tangan ini lagunya gimana, Miss? Lagunya gimana ya? Nah, lagunya gimana ya? Lagunya itu judulnya Tari Tepuk Tangan. Tari tepuk tangan ciptaan siapa? Ciptaan Pak Kasur. Lagunya gini. Bertepuk tangan dahulu, bunyi derapkan kakimu, berputar di lingkaran, mari bersama kembali di tempat semula. Lagi ya. Bertepuk tangan dahulu, bunyi derapkan kakimu, berputar di lingkaran, mari bersama kembali di tempat semula. Nah, nanti kalian bisa dicontohkan ya di rumah. Oke, selanjutnya tugasnya dari Miss Siva, yaitu yang pertama, tugas penelitiannya sebutkan 5 kegiatan atau permainan yang menyehatkan. Ditulis di buku tugas tematik yang A. Dan tugas SPDP yaitu bernyanyi lagu tepuk tangan tadi yang Miss Siva contohkan, lalu direkam, boleh pakai voice note atau video ya, dikirim ke Miss Siva. Oke, selamat mengerjakan. Jangan lupa berdoa dulu. Semangat untuk belajar di rumah. Jangan sampai lupa sholatnya, ngajinya ya. Oke, thank you very much. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.